Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Fitrawati, NPM 20 111 21 1035, kelas manajemen 2A, dengan dosen pengampu Ibu Elmawati SEMSI. Kali ini saya akan membahas tentang bab 1, yaitu pengantar makroekonomi dengan judul Ruang Lingkup Analisis Makroekonomi. Dalam bab ini kita akan membahas yaitu yang pertama dari mikro ke makroekonomi. Yang kedua, masalah utama dalam perekonomian. Yang ketiga, alat pengamat prestasi kegiatan ekonomi. Dan selanjutnya, kebijakan makroekonomi. 1. Dari mikro ke makroekonomi. Isu-isu utama dalam analisis mikroekonomi. Menentukan jenis barang yang perlu diproduksi. Pilihan para konsumen dalam kurung pembeli merupakan faktor penting dalam menentukan jenis-jenis kegiatan memproduksi yang harus dijalankan. Analisis mengenai interaksi di antara produsen dan konsumen dalam kurung penjual dan pembeli diterangkan dalam teori permintaan dan penawaran. 2. Menentukan cara memproduksi yang paling efisien. Analisis-analisis dalam teori mikroekonomi yang menerangkan tentang teori produksi dalam kurung fungsi produksi, biaya produksi dan struktur pasar dalam kurung dan penentuan harga dan jumlah produksi di berbagai pasar bertujuan untuk menerangkan bagaimana seorang produsen memecahkan persoalan tersebut. Yang ketiga, untuk siapa barang akan diproduksi. Sebagai akibat dari penggunaan faktor-faktor produksi dalam kegiatan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat akan tercipta aliran pendapatan kepada faktor-faktor produksi yang digunakan. Aliran ini akan menentukan corak distribusi pendapatan dalam masyarakat. Asal mulanya perkembangan analisis makroekonomi. Yang pertama, tumpuan analisis mazhab klasik. Ahli-ahli ekonomi yang tergolong dalam mazhab klasik yaitu ahli ekonomi yang hidup di antara zaman Adam Smith dan zamannya Keynes. Tidak banyak membuat analisis mengenai masalah pengangguran, inflasi, ketidakstabilan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi. Kekurangan perhatian tersebut disebabkan karena menurut keyakinan mereka, sistem pasar bebas akan mewujudkan tingkat kegiatan ekonomi yang efisien dalam jangka panjang. Penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu tercapai dan perekonomian akan mengalami pertumbuhan yang tangguh. 2. Perkembangan teori makroekonomi. Dalam tahun 1929 sampai 1932, terjadi kemunduran ekonomi di seluruh dunia, yang bermula dari kemerosotan ekonomi di Amerika Serikat. Kemunduran ekonomi tersebut menimbulkan kesadaran kepada ahli-ahli ekonomi bahwa mekanisme pasar tidak dapat secara otomatis menimbulkan pertumbuhan ekonomi yang teguh dan tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Pandangan utama teori Keynes. Secara garis besarnya, pandangan dalam buku Keynes tersebut dapat dibedakan kepada dua aspek. Di satu pihak, buku tersebut mengemukakan beberapa kritik ke atas pandangan ahli-ahli ekonomi klasik mengenai faktor-faktor yang menentukan tingkat kegiatan suatu perekonomian. Kritik tersebut menunjukkan kelemahan dari pandangan yang menjadi landasan kepada keyakinan ahli-ahli ekonomi klasik. Di pihak lain, buku tersebut menerangkan pula faktor utama yang akan menentukan prestasi kegiatan ekonomi sesuatu negara. Keynes berpendapat pengeluaran agregat, yaitu pembelanjaan masyarakat ke atas barang dan jasa, adalah faktor utama yang menentukan tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai sesuatu negara. Isu-isu utama dalam analisis makroekonomi. Penentuan kegiatan ekonomi. Analisis mengenai penentuan tingkat kegiatan menunjukkan bagaimana pengeluaran agregat dalam kurung permintaan agregat dan penawaran agregat akan menentukan tingkat kegiatan sesuatu perekonomian dalam satu periode tertentu dan pendapatan nasional yang tercipta. Dalam suatu perekonomian modern, komponen dari pengeluaran agregat dibedakan menjadi: yang pertama, pengeluaran konsumsi rumah tangga; yang kedua, investasi perusahaan-perusahaan; yang ketiga, pengeluaran konsumsi dan investasi pemerintah; yang keempat, ekspor dalam kurung pembelian barang buatan dalam negeri oleh penduduk negara lain.
Masalah dan kebijakan makroekonomi. Kegiatan perekonomian yang menjadi titik tolak analisis dalam teori makroekonomi adalah pandangan bahwa sistem pasar bebas tidak selalu dapat mewujudkan penggunaan tenaga kerja penuh, kestabilan harga, dan pertumbuhan ekonomi yang teguh. Kebijakan makroekonomi diterangkan dalam beberapa bab. Yang pertama, kebijakan fiskal dalam kurung langkah pemerintah di bidang perpajakannya dan pengeluarannya di bab 5. Yang kedua, kebijakan moneter, langkah pemerintah untuk mengatur penawaran uang dan suku bunga di bab 9 yang akan kita pelajari. Dan ketiga, kebijakan segi penawaran, menerangkan masalah yang dihadapi pemerintah di bab 10. 2. Masalah utama dalam perekonomian. Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Pertambahan potensi memproduksi kerap kali lebih besar dari pertambahan produksi yang sebenarnya. Dengan demikian, perkembangan ekonomi lebih lambat dari potensinya. Kegiatan perusahaan. Pergerakan naik turun kegiatan perusahaan-perusahaan di dalam jangka panjang dinamakan konjungtur atau siklus kegiatan perusahaan atau business cycle. Suatu siklus cycle dalam suatu periode konjungtur berbeda dengan siklus pada periode yang lain. Ahli-ahli ekonomi berkeyakinan bahwa dalam suatu perekonomian yang sepenuhnya diatur oleh mekanisme pasar, siklus kegiatan ekonomi sangat stabil. The next, masalah pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Faktor utama yang menimbulkan pengangguran adalah kekurangan pengeluaran agregat. Ditinjau dari sudut individu, pengangguran menimbulkan berbagai masalah ekonomi dan sosial kepada yang mengalaminya. Pengangguran yang berkepanjangan menimbulkan efek psikologis yang buruk atas diri penganggur dan keluarganya. Next, masalah inflasi dan ketidakseimbangan neraca pembayaran. Inflasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam perekonomian. Faktor-faktor penyebab inflasi adalah 1. Tingkat pengeluaran agregat yang melebihi kemampuan perusahaan-perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. 2. Pekerja-pekerja di berbagai kegiatan ekonomi menuntut kenaikan upah. Akibat buruk dari inflasi adalah ia cenderung menurunkan taraf kemakmuran segolongan masyarakat. Sedangkan neraca pembayaran adalah suatu ringkasan yang menunjukkan aliran pembayaran yang dilakukan dari negara lain ke dalam negeri. Begitu sebaliknya selama 1 tahun. Neraca perdagangan menunjukkan pertimbangan di antara ekspor dan impor. Defisit neraca pembayaran berarti pembayaran ke luar negeri melebihi penerimaan dari luar negeri. Defisit sebagai akibat impor yang berlebihan akan mengakibatkan penurunan dalam kegiatan ekonomi dalam negeri karena konsumen menyebabkan harga barang impor bertambah mahal. 3. Alat pengamat prestasi kegiatan ekonomi. Pendapatan nasional. Produk nasional adalah istilah yang menerangkan tentang nilai barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksikan sesuatu negara dalam 1 tahun tertentu. Data produk nasional dapat pula digunakan untuk menilai prestasi pertumbuhan ekonomi dan menentukan tingkat kemakmuran masyarakat serta perkembangannya. Untuk menentukan tingkat dan pertambahan kemakmuran, penduduk perlu dihitung pendapatan per kapita di berbagai tahun. Dalam negara yang dicontohkan misalkan, pada tahun 2002 jumlah penduduknya 12 juta dan meningkat menjadi 12,2 juta dalam tahun 2003. Berapakah pendapatan per kapita tahun 2002 dan 2003 dan berapakah kelanjutan pertambahan kemakmurannya? Jawab A. Tingkat pendapatan per kapita 2002 sama dengan 120 triliun rupiah per 12 juta sama dengan Rp 10 juta. Dan seperti yang telah tertera di slide ini. Kerja dan pengangguran. Yang dimaksud dengan angkatan kerja adalah jumlah tenaga kerja yang terdapat dalam suatu perekonomian pada suatu waktu tertentu. Dalam praktiknya, suatu negara dianggap sudah mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dalam kurung atau kesempatan kerja penuh apabila dalam perekonomian tingkat penganggurannya adalah kurang dari 4%
Tidak banyak negara yang tingkat penganggurannya adalah di bawah 4%. Di negara-negara Eropa, tingkat pengangguran pada waktu ini mencapai sekitar 8-10%. Sedangkan di Amerika Serikat dan Jepang, tingkatnya adalah di sekitar 5%. Selanjutnya, indeks harga dan tingkat inflasi. Untuk membentuk indeks harga, 3 langkah perlu dilakukan. Yang pertama, memilih tahun dasar, yaitu tahun yang menjadi titik tolak dalam membandingkan perubahan harga. 2. Menentukan jenis-jenis barang yang perubahan harganya akan diamati untuk membentuk indeks harga. Dan 3. Menghitung indeks harga. Tingkat inflasi terutama dimaksudkan untuk menggambarkan perubahan harga-harga yang berlaku dari satu tahun ke satu tahun lainnya. Perdagangan dan neraca pembayaran. Defisit dalam neraca perdagangan yang disebabkan oleh impor yang lebih diekspor, mengurangi tingkat kegiatan ekonomi di dalam negeri, dan masalah pengangguran yang lebih serius akan dihadapi. Neraca keseluruhan yang negatif akan dinamakan defisit. Neraca pembayaran berarti mutasi-mutasi keuangan ke luar negeri adalah lebih banyak daripada yang diterima dari luar negeri. Di samping dapat menunjukkan besarnya defisit yang dialami dalam suatu waktu tertentu, dari neraca pembayaran dapat juga dilihat sebab-sebab yang menimbulkan defisit tersebut. Mungkin sebabnya adalah impor yang lebih besar daripada ekspor. Di samping itu, ia dapat disebabkan pula oleh pengaliran modal yang terlalu besar ke luar negeri. Kestabilan kurs valuta asing. Kurs valuta asing dapatlah dipandang sebagai harga dari sesuatu mata uang asing. Salah satu faktor penting yang mempengaruhi kurs valuta asing adalah neraca keseluruhan. Neraca keseluruhan yang mengalami defisit cenderung untuk menaikkan nilai valuta asing. Dan sebaliknya, apabila neraca pembayaran teguh dalam kurung surplus dalam neraca keseluruhan dan cadangan valuta asing yang dimiliki negara terus-menerus bertambah jumlahnya, nilai valuta asing akan berlaku. Kebijakan makroekonomi. Kebijakan makroekonomi yaitu pertama, menstabilkan kegiatan ekonomi. Yang kedua, mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja dalam kurung kesempatan kerja penuh tanpa inflasi. 3. Menghindari masalah inflasi. 4. Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tangguh. 5. Mewujudkan kekuatan neraca pembayaran dan kurs valuta asing. Pengertian kestabilan ekonomi meliputi kewujudan dari 3 hal berikut. Yang pertama, tingkat pengangguran tenaga kerja adalah tinggi. Yang kedua, tingkat harga-harga tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Dan 3, terdapat keseimbangan di antara ekspor dan impor dan lalu lintas modal dari luar ke dalam. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi inflasi menimbulkan beberapa akibat buruk ke atas kesejahteraan masyarakat dari kegiatan ekonomi. Bentuk-bentuk kebijakan makroekonomi. Yang pertama, kebijakan fiskal. Meliputi langkah-langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian. Yang kedua, kebijakan moneter. Meliputi langkah-langkah pemerintah yang dilaksanakan oleh pihak bank sentral. Di Indonesia, bank sentral adalah Bank Indonesia untuk mempengaruhi atau mengubah penawaran uang dalam perekonomian atau mengubah suku bunga dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat. Yang ketiga, kebijakan segi penawaran. Bertujuan untuk mempertinggi efisiensi kegiatan perusahaan-perusahaan sehingga dapat menawarkan barangnya dengan harga yang lebih murah atau dengan mutu yang lebih baik. Sekian dulu presentasi saya ucapkan terima kasih dan thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.